Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipersiapkan dengan ketuanya. Monggo Mas Bayu. Dibantu siap Kak. Pada anggota kami masing-masing sudah mulai. Terima kasih. Sebelumnya bawa absen dulu ya. Ahmad Arifin. Termasuk Pak. Kemana? Sakit. Sakit. Bayu Rizky Chandra Purnama. Iya. Reza Fahrizal. Rizky Anas. Ada, oke baik. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak ingin tahu bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Satu orang yang sakit ya. Iya. Kalian berencana menjenguk nggak? Ya mungkin nanti setelah pelajaran staf langsung. Biasanya di Indonesia kan kalau teman kita sakit, biasanya kita menjenguknya kan, ya kan? Nah, jangan lupa iuran untuk membawa oleh-oleh, betul sekali. Oke. Apakah sudah siap kita mempelajari pelajaran hari ini? Sudah ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa itu informatika sekarang dan masa depan. Nah, tujuannya apa kita belajar ini? Agar pengamatan media pembelajaran peserta didik mampu memahami konsep umum tentang peran informatika pada masa ini dan masa depan. Setelah kalian nanti melakukan diskusi, karena nanti bakal akan diadakan diskusi, kalian mampu mengkomunikasikan peran informatika masa kini dan masa depan. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut tentang apa itu informatika masa kini dan masa depan, apakah kalian mengetahui bagaimana peran informatika pada sekarang ini dan di masa yang akan datang? Coba, menurut pandangan kalian itu apa? Coba deh, apa yang teknologi sekarang kalian ketahui? Misalnya AI, betul sekali. Apalagi? VR, betul. Apalagi? IoT. Jadi perkembangan teknologi semakin berkembang pesat ya. Jadi di masa sekarang aja sudah begitu pesatnya, bagaimana masa depan? Oke, kalian bisa scan dulu yang Bapak berikan di layar. Dan coba kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Monggo dikerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah, baik. Terima kasih. Nah, seperti yang kalian sebelumnya, jadi informatika sekarang itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada revolusi industri 4.0, kemudian ada Internet of Things tadi disebutkan, kemudian juga big data, cloud computing, dan juga AI, artificial intelligence. Kemudian apa sih itu revolusi industri yang memulai informatika saat ini? Ada yang bisa jawab? Mungkin dapat jelaskan ya. Jadi revolusi industri itu ada fase di mana industri mengintegrasikan antara industri seperti tekstil, garment itu dengan teknologi. Jadi sudah mulai mengadaptasi tentang teknologi. Jadi tenaga ahli untuk perusahaan industri itu dibutuhkan di bidang IT terutama.
Kemudian ada Internet of Things. Ada yang bisa jelaskan? Ada atau pengetahuan yang bisa dijelaskan tentang IoT ini? Ya. Coba, oke, Mas Reza. Kalau sepemahaman saya baca di internet itu IoT seperti sebuah teknologi di mana perangkat seperti sensor dan alat itu dapat terhubung di internet dan terintegrasi sehingga kita itu bisa menghubungkan atau apa kasarnya bisa monitoring dari jarak jauh. Betul sekali. Oke. Kemudian ada juga big data. Apa itu big data? Oke, Mas Rizky. Ini seperti kumpulan data yang sangat besar dari berbagai sumber, seperti media sosial, soal transaksi online. Analisis big data membantu mengidentifikasi pola dan tren yang dapat digunakan mengambil keputusan berbagai dan berbisnis kesehatan. Ya, betul sekali. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian setelah big data ada juga artificial intelligence, ada AI. Ya, begitu cepat berkembang setelah 1-2 tahun terakhir ya. Apa itu AI? Mbak Piah. Nah, AI itu merupakan teknologi yang memungkinkan mesin bisa memiliki kecerdasan seperti manusia. Nah, itu seperti contohnya mesin itu bisa belajar, berpikir, dan juga memecahkan masalah seperti itu, Pak. Kalau di mana sekarang tuh AI apa contohnya? Contohnya kalau biasanya yang sering dipakai buat belajar itu ada Copilot. Oh, apa? Ya, kan baru itu Gemini. Oh, Gemini Iya. dari Google ya. Iya. Benar sekali. Gitu, Pak. AI sangat membantu untuk kehidupan sehari-hari, tapi tidak semerta-merta kita gunakan ibaratnya cuma mengcopy paste, tapi kita harus juga bisa memfilter informasi mana yang valid begitu. Kemudian ada cloud computing. Coba Mas Bayu. Cloud computing itu setahu saya itu teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data melalui internet, bukan di komputer lokal atau penyimpanan lokal kita. Jadi itu computing itu kayak Google Drive gitu, jadi penyimpanan secara online, tidak ada secara offline. Jadi kalau data kita hilang, misalnya itu masih ada di Google Drive. Betul sekali, tepat ya. Jadi cloud computing itu untuk mengantisipasi atau alternatif penyimpanan file-file kita. Selain kita simpan di memori eksternal atau internal, kita juga perlu backup di memori cloud computing. Jadi untuk mengantisipasi seperti ada hacking seperti kasus baru-baru ini. Jadi badan sebuah negara di Indonesia itu dihack oleh luar, mereka tidak backup, kemudian ya sudah bisa hilang. Jadi backing di cloud computing itu penting. Oke. Untuk masa depan sendiri, informatika perlu literasi digital. Begitu. Untuk sampai materi ini adakah pertanyaan? Belum ya. Jadi itu. Jadi di masa sekarang itu ada teknologi yang namanya revolusi 4.0 industri, kemudian ada artificial intelligence, kemudian ada IoT, cloud computing, dan AI. Betul sekali. Jadi di perusahaan sudah melakukan itu beberapa ya. Contoh di perusahaan Amazon. Jadi untuk dia mengatur barang yang dipesan oleh orang itu kan perlu box. Jadi box diletakkan pada robot, nanti ada jalur sendiri. Jadi dia robotnya itu mengikuti jalur, kemudian meletakkan disusun rapi di atas seperti itu. Oke, baik. Nah, ini adalah hasil asesmen yang kita lakukan tadi, yang kalian lakukan. Ada beberapa kelompok, nah yang nanti akan dibagi menjadi ada 2 kelompok, ya. Kelompok berdasarkan kemampuan awal kalian. Jadi nanti yang kemampuannya tinggi bisa membackup kemampuannya yang berkembang, gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar membangun teman-teman kita juga. Nah, ini penugasan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Tadi saya lihat Mas Reza saya gabungkan dengan Mas Bayu. Kemudian Mas Rizky saya gabungkan dengan Mbak Piah. Sekarang coba kalian
ke kelompoknya masing-masing untuk membahas diskusi lebih lanjut. Silakan, udah. Kelompok Anda. Oke. Penugasannya kelompok 1 itu tentang revolusi industri 4.0 dan IoT. Kelompok 2 Big Data, kemudian Artificial Intelligence dan Cloud Computing. Yang perlu kalian lakukan di sini, apa itu yang Bapak jelaskan tadi, Cloud Computing, Big Data, kemudian apakah ada manfaatnya, kemudian implementasi di kehidupan sehari-hari. Silakan diskusi, Bapak beri waktu 30 menit cukup? Cukup Pak? Oke, siap. Oke, silakan dikerjakan. Silakan maju ke depan. Silakan Mas Bayu. Kelompok 1 pakai dipakai Bayu. Baik. Baik, saya dari kelompok itu akan dari beberapa dari revolusi industri dan revolusi 4.0. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih sekali ya. Kemudian untuk kelompok 2, silakan perwakilan maju ke depan. Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Berikut ini adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok 2 yaitu Big Data yang fungsinya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri aplaus. Bagus sekali ya, kalian sudah memahami apa yang Bapak ajarkan. Jadi kesimpulannya hari ini tentang teknologi masa kini dan masa depan itu saling berkaitan. Teknologi saat ini ada untuk masa depan. Jadi cloud computing, revolusi industri, AI, kemudian IoT dan lain sebagainya. Itu untuk mendukung kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti di perusahaan butuh pengintegrasian tersebut. Oke. Kalau di kehidupan sehari-hari budaya kita, mungkin kita perlu bijak ya sebagai siswa dan sebagai tenaga pengajar, kita sama-sama belajar. Jadi mungkin kita perlu mengadopsi pengetahuan, tapi ada batasan. Jangan terlalu mengacu pada kita sumber di internet, tapi perlu juga memvalidasinya. Jadi apa yang kita utarakan ada dasarnya. Baik, mungkin ada beberapa asesmen lagi. Nah, scan dan coba kerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Sudah selesai? Oke. Baik. Pelajaran hari ini sampai di sini, kita bakal lanjutkan minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.